Halo sahabat legend, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini aku bakal ajak kalian buat bahas kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Apa itu kerajaan tertua di Indonesia? Kerajaan Hindu tertua di Indonesia yaitu Kerajaan Kutai. Nah, Kerajaan Kutai yang bakal aku bahas di sini nanti adalah Kerajaan Kutai Martadipuran. Dan apa yang bakal kita bahas ke depannya yaitu mengenai fakta menarik seputar Raja Kudungga. Terus ada juga silsilah Kerajaan Kutai. Yang terakhir adalah runtuhnya Kerajaan Kutai itu sendiri. Nah, buat dukung channel aku ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya ke kenalan kalian, ke teman-teman kalian, supaya channel aku ini cepat berkembang. Terima kasih. Pertama-tama yang akan kita bahas di sini adalah sejarah berdirinya Kerajaan Kutai Martadipuran itu sendiri. Jadi, Kerajaan Kutai Martadipuran ini merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia sekaligus kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kenapa disebut kerajaan Hindu pertama dan tertua di Indonesia? Nah, ini akan kita bahas di sens berikutnya. Nah, untuk yang selanjutnya, Kerajaan Kutai Martadipuran itu sendiri didirikan sekitar abad ke-5 Masehi di daerah Muara Kaman di tepian Sungai Mahakam, Kalimantan Timur oleh seseorang yang bernama Kudungga. Nah, fakta menarik seputar Raja Kudungga ini yaitu bahwa penulisan yang benar dan juga penyebutan yang benar dari raja pertama Kerajaan Kutai Martadipuran ini adalah Raja Kundungga, bukan Raja Kudungga. Nah, nama Raja Kudungga ini sendiri sudah tertulis di 4 yupa peninggalan Kerajaan Kutai Martadipuran. Hal ini tuh berawal dari tahun 1879 yang dimana pada tahun itu ditemukan 4 yupa batu di Muara Kaman. Pada saat itu penduduk lokal bahkan juru tulis Kesultanan Kerajaan Kutai Kartanegara pun tidak bisa menerjemahkan arti dari tulisan yang ada di yupa tersebut. Hingga misteri mengenai arti dari tulisan kuno tersebut terpecahkan ketika datangnya seorang profesor dan juga ahli epigrafi, di mana epigrafi itu sendiri yaitu berarti salah satu cabang ilmu arkeologi yang meneliti sejarah berdasarkan tulisan-tulisan yang ada di benda-benda peninggalan sejarah. Nah, seorang profesor dan juga ahli epigrafi itu sendiri bernama Hendy Kern. Hendy Kern ini sendiri melakukan penelitian terhadap tulisan yang berada di yupa tersebut. Kern mengungkapkan bahwa tulisan tersebut ternyata tertulis dalam bahasa Sanskerta yaitu di huruf Pallawa, di mana yang seperti kita ketahui bahwa bahasa Sanskerta sendiri adalah bahasa religiositas agama Hindu. Nah, tulisan yang terdapat dalam yupa tersebut berbunyi Krimatah Krinarendrasya Kudungasya Mahatmana, di mana kemudian Kern hanya mengambil satu huruf atau satu aksara yaitu Kudungasya. Nah, lanjut, kemudian di tahun 1918, tahun tersebut merupakan tahun sepeninggalnya Kern. Kemudian datanglah seorang ahli prasasti dan juga peneliti Sanskerta bernama Vogel, kemudian mengoreksi transliterasi yang dilakukan oleh Kern tersebut. Nah, walaupun demikian, walaupun dia mengoreksi dari penemuan Kern sebelumnya, Vogel tetap menyebutkan satu suku kata yaitu kun terhadap nama raja pertama dari Kerajaan Kutai Martadipuran ini. Nah, jadi awal mula kesalahan penyebutan nama raja pendiri dari Kerajaan Kutai Martadipuran ini sendiri yaitu berawal dari tahun 1967, di mana pada saat itu kantor daerah Dirjen Kebudayaan Kalimantan Timur menerbitkan majalah yang bernama Majalah Kudungga, di mana majalah Kudungga ini berisi mengenai sejarah dan budaya. Nah, majalah Kudungga ini juga memuat informasi yang kontroversial mengenai raja-raja dari Kerajaan Kutai Martadipuran itu sendiri, di mana informasi yang didapatkan
dilibatkan untuk menyusun majalah tersebut, yaitu berasal dari seorang dukun. Nah, cara pengambilan data seperti ini itu tidak termuat dalam metode historiografis, di mana metode ini merupakan suatu kajian yang meliputi metode-metode dalam mengembangkan sejarah. Nah, sehingga nama Kudunggalah yang kemudian jadi nama yang terkenal sebagai nama raja pendiri dari kerajaan Kutai Martadipuran. Yang selanjutnya adalah silsilah dari kerajaan Kutai Martadipuran. Yang pertama yang sudah aku sebutkan tadi di awal, yaitu Raja Kundungga. Yang kemudian yang akan menggantikan Raja Kundungga sendiri adalah anaknya yang bernama Raja Aswawarman. Nah, Raja Aswawarman ini sendiri itu dikatakan sebagai dewa matahari atau dewa Asuman. Nah, Raja Aswawarman ini merupakan pemeluk agama Hindu. Nah, karena Raja Aswawarman ini merupakan pemeluk agama Hindu yang taat, sehingga karenanya pengaruh agama Hindu ini mulai menyebar ke wilayah kerajaan Kutai Martadipuran. Nah, Raja Aswawarman ini sendiri juga diberikan gelar Wangsakerta yang artinya pemeluk keluarga. Dikatakan sebagai pemeluk keluarga karena pengaruhnya yang menyebarkan agama Hindu ke daerah-daerah kerajaan Kutai Martadipuran. Raja yang selanjutnya yang menggantikan Raja Aswawarman adalah Raja Mulawarman. Raja Mulawarman ini merupakan salah satu dari ketiga anak Raja Aswawarman. Nah, kenapa yang kemudian menjadi raja pengganti dari Raja Aswawarman adalah Raja Mulawarman dibandingkan dengan kedua saudaranya, yaitu karena pada saat itu yang lebih terkenal dari ketiga saudara ini adalah si Raja Mulawarman ini. Nah, pada masa itu Raja Mulawarman merupakan raja yang sangat terkenal oleh sifat-sifatnya yang sebagai raja yang sangat mulia dan juga berbudi luhur. Nah, pada masa pemerintahan Raja Mulawarman ini kemudian kerajaan Kutai Martadipuran mengalami masa keemasan atau masa kejayaan, di mana pada saat itu masyarakat kerajaan Kutai sendiri bermata pencaharian sebagai petani dan juga pedagang. Nah, tata letak kerajaan Kutai sendiri yang berada di tepi Sungai Mahakam, di mana pada saat itu jalur perdagangan yang dari India melewati Selat Malaka, kemudian ke Filipina dan ke Cina itu memungkinkan para pedagang asing kemudian singgah di kerajaan Kutai, sehingga menjadikannya salah satu wilayah perdagangan yang baik. Nah, itulah juga kenapa kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang sangat maju. Nah, disebutkan juga dalam salah satu yupa peninggalan kerajaan Kutai bahwa Raja Mulawarman ini memberikan sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Mungkin karena kedermawanan dan juga kemuliaan dari Raja Mulawarman ini yang menyebabkan para dewa-dewa dan para Brahmana pada saat itu mendoakan yang terbaik pada saat pemerintahan Raja Mulawarman dan menjadikannya sebagai raja yang membawa kerajaan Kutai Martadipuran ke masa kejayaan atau masa keemasan. Awal mula keruntuhan kerajaan Kutai Martadipuran ini sendiri yaitu pada saat tewasnya Maharaja Dharma Setia ini saat peperangan melawan kerajaan Kutai Kertanegara. Nah, sedikit informasi, kerajaan Kutai Kertanegara ini yang kemudian dalam sastra Jawa menjadi negara Kertagama atau yang kita kenal dengan kerajaan Islam. Nah, pada saat itu kerajaan Kutai Kertanegara ini dipimpin oleh raja ke-13-nya yaitu Aji Pangeran Anum Panjimandat. Nah, itulah beberapa hal mengenai sejarah berdirinya kerajaan Kutai hingga runtuhnya kerajaan Kutai Martadipuran.